minds, the place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived, the place we've been promised to live in forever. And best of all, it's just me and you. And now that we're here, feeling so good about all the things that we went through, knowing that God is pleased with us too. It's not a dream, this is so true. Feeling the peace all around, seeing things we can never imagine, hearing the sound of rivers flow, and we know we'll be here forever. The feeling is indescribable, knowing that this is our reward. I remember us praying at night and just dreaming about this together. I'm so blessed to have you in my life, and now we can enjoy these blessings forever. Paradise is where we are now. Paradise, a dream come true. Paradise, oh what a feeling. Paradise, thank you Allah. Now that we're here, feeling so good about all the things that we went through, knowing that God is pleased with us too. It's not a dream, this is so true. Feeling the peace all around, seeing things we can never imagine, hearing the sound of rivers flow, and we know we'll be here forever. The feeling is indescribable, knowing that this is our reward. I remember when I first met you, I felt that God. YouTube Premium adalah YouTube bebas iklan dan download video untuk ditonton kapan dan di mana saja. Coba 1 bulan gratis. In a time of darkness and greed, it is your light that we need. You came to teach us how to live. Muhammad, Ya Rasulallah, you were so caring and kind. Your soul was full of light. Of mankind, Muhammad, khairu khalqillah. Sallu ala Rasulillah, Habib al-Mustafa. Peace be upon the messenger, the chosen one. From luxury turned away, and all night you would pray, truthful in every word you say. Muhammad, Ya Rasulallah, your face was brighter than the sun, your beauty it was
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya bisa terakses dengan jelas, Bapak Ibu? Sudah jelas, Mas Rizar. Baik, Ustadz. Sorry sudah edit ternyata ya. Baik, Ustadz, kita mulai saja nggih. Kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Cahyadi Takaryawan selaku owner dan juga founder di Wonderful Umroh. Yang kami hormati Ustazah Ida Nur Laila selaku pembina Madrasah Baitullah dan juga founder di Wonderful Umroh. Yang kami hormati Ustadz Syatori Abdul Rauf selaku pembicara yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan mendengarkan dari beliau mengenai membangun kecintaan terhadap sunnah Rasulullah di bulan Ramadan. Dan yang saya banggakan dan juga insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Ibu segenap peserta dari Madrasah Baitullah yang insya Allah berbahagia pada pagi hari ini. Tak lupa kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang maha memberikan kita segala kenikmatan dan juga kesehatan pada pagi hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah sehingga amalan-amalan yang telah kita ikhtiarkan untuk bisa segala sesuatu menggapai dengan ridhonya menjadikan berbuah pahala dan juga menjadikan berbuah kebaikan kepada diri kita. Tak lupa sholat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kehadirat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada beliau senantiasa kita dapat menauladani seorang yang paling baik akhlaknya, yang paling baik peringainya, dan yang paling baik yang nantinya akan menuntun kita ke jannahnya Allah, dan semoga kita menjadi salah satu umatnya dan bersama dengan beliau ke jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita mulai kelas Madrasah Baitullah pada kesempatan pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada pagi hari ini kita akan bersama oleh Ustadz Syatori Abdul Rauf yang membahas mengenai menauladani, membangun kecintaan terhadap sunnah Rasulullah di bulan Ramadan. Nah, setelah lagi kita sudah akan memasuki bulan Ramadan, sekarang sudah tanggal 29 Rajab ya Bapak Ibu. Marhaban menjelang Ramadan, bulan yang paling dinanti dan paling dirindukan untuk kebahagiaan menyambut dengan penuh syukur kedatangan bulan suci. Maka dari itu kita simak dengan baik materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Syatori Abdul Rauf. Kepada Ustadz Syatori Abdul Rauf kami silakan. Terima kasih Mas Nizar. Suara saya jelas Mas Nizar? Ya jelas. Jelas ya. Baik, sudah ada slide juga kelihatan ya? Sudah terlihat juga Ustaz. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat, muslimin, muslimat. Alhamdulillah, satu kebahagiaan tersendiri saya bisa bersilaturahim dengan Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat semua. Mudah-mudahan silaturahim kita yang diinisiasi oleh teman-teman kita, oleh guru kita, Ustaz Cahyadi Takaryawan, serta tim beliau di Wonderful Umroh ini, insya Allah membawa rahmat, barokah, dan maghfirah untuk kita, orang tua kita, keluarga kita, dan semua anak keturunan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Meneladani sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan suci Ramadan. Itu tema kita hari ini. Bicara tentang sunnah-sunnah Nabi di bulan suci Ramadan. Sedikit banyak kita sudah mengetahui karena
besok ini kan bukan pengalaman Ramadan kita yang pertama. Iya, ini Ramadan kita yang kesekian dan selalu setiap kali kita bertemu Ramadan, ya tentu kita ingat betul dengan amalan-amalan khusus yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mulai dari memperbanyak sedekah. Iya. Jadi Rasul itu kalau Ramadan sedekahnya kayak angin gitu. Semua disapa. Rasul juga memperbanyak tilawah Quran, bahkan iya. Satu riwayat menyebutkan beliau itu setoran kan. Setoran hafalan kepada malaikat Jibril itu terjadi di bulan suci Ramadan. Iya, jadi memperbanyak tilawah Quran, termasuk juga tarawih, iya, termasuk juga i'tikaf, terutama di 10 hari terakhir Ramadan, dan amal-amal yang lainnya. Iya. Nah, karena itu Mas Nizar juga Bapak Ibu semuanya, eh, pertemuan kita ini lebih kita tekankan kepada bagaimana kita bisa mewujudkan amalan-amalan tadi ya dalam kehidupan Ramadan kita besok, ya, dan tidak hanya sekedar mengamalkan, tapi bagaimana semuanya itu ada hasilnya. Ya, dan hasilnya tidak hanya kita rasakan waktu Ramadan, tapi juga setelah Ramadan. Iya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita betul-betul ingin menjadikan momentum Ramadan ini ya sebagai kesempatan kita menjadi pribadi mulia ya, di bulan yang mulia. Jadi pribadi itu kan akhirnya menjadi kepribadian. Jadi bagi kita kemuliaan Ramadan itu tidak hanya pada saat Ramadan, tapi kemuliaan Ramadan akhirnya menjadi kemuliaan kita sebagai pribadi. Dan ini sebenarnya bagian dari desain. Ramadan memang bulan mulia yang dihadirkan untuk menjadikan diri kita diri yang mulia. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ya, ayat yang ya pasti kalau Ramadan begini kita sering mendengar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian semua berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, tujuannya la'allakum tattaqun. Ya, agar kalian semua bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Nah, siapa yang disebut sebagai pribadi yang bertakwa itu? Ya, Allah sebutkan di surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ditutup dengan inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa. Berarti takwa itu identik dengan mulia. Jadi kalaulah puasa ya, sebagai amalan utama di bulan suci Ramadan dihadirkan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang takwa, dan pribadi yang takwa itu adalah pribadi yang mulia, ya, maka hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jadi bertanya sekarang, siapa pribadi mulia itu? Ya, ya pribadi yang bertakwa. Ya. Justru mulia itu karena takwa. Jadi puasa membuat kita takwa, takwa membuat kita mulia. Nah, siapa pribadi mulia itu? Kalau kita buat definisinya, pribadi mulia itu adalah pribadi yang memandang, memahami, dan merasakan apapun yang ada dalam hidup ini sebagai rahmat Allah. Memandang, memahami, dan merasakan apapun yang ada dalam hidup ini sebagai rahmat Allah. Nah, yang menjadi dasar pengertian pribadi mulia seperti ini adalah apa yang juga dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 156. Wa rahmati wasi'at kulla syai'.
Wa rahmati dan rahmatku kata Allah. Allah langsung menyandarkannya kepada dirinya. Rahmatku itu wasi'at, mencakup, meliputi kulla syai'in, segala sesuatu. Rahmatku itu mencakup, meliputi segala sesuatu. Itu kata Allah. Dan Allah melanjutkan dengan kalimat fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Ya. Maka akan aku tetapkan ya, rahmatku itu lilladzina yattaqun, kepada orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi kembali kepada orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang mulia. Berarti orang yang mulia adalah orang yang selalu memandang, memahami dan merasakan apapun yang ada dalam hidup ini sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirnya bulan suci Ramadan ini nyambung. Jadi Ramadan itu betul-betul mengumpulkan antara takwa, mulia, dan rahmat. Khusus rahmat, iya. Kita semua sering menyebut kalau Ramadan itu adalah bulan yang penuh rahmat. Iya, bulan yang penuh rahmat. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu benar adanya. Kita sebelum puasa, ya kita manusia. Ya, jadi kalau mau dibuat prosesnya, kita ini manusia yang di bulan Ramadan ini kita nanti puasa. Tentu tidak hanya puasa ya, tapi juga melakukan amal-amal taat lainnya. Nah, setelah itu kita jadi orang yang bertakwa kan. Nah, setelah jadi orang bertakwa, kita jadi orang yang mulia. Nah, ketika kita sudah jadi orang mulia, kita akan memandang apapun ya sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita akan memandang apapun sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu betul-betul kalau kita lihat proses tadi itu terjadi pada diri kita. Ya, terjadi pada diri kita. Jadi hadirnya Ramadan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau diibaratkan ya, diibaratkan seperti sebuah tanah liat. Ya, tanah liat. Ada harganya. Kalau masih berupa tanah liat, kalaupun ada harganya, nggak seberapa. Iya, nggak seberapa harganya. Bahkan kalau masih berwujud tanah liat kan orang masih berani injak-injak. Tapi kita bisa bayangkan kalau seandainya tanah liat ini diserahkan kepada ahlinya, ya, tukang keramik yang guci, gitu. Ya. Sebongkah tanah liat di tangan orang kasongan. Ya, pengrajin gerabah, pengrajin guci. Kira-kira tanah liat ini bakalan diolah kan? Ya, diolah ya, sehingga kemudian berubah menjadi gerabah yang kalau prosesnya berlanjut nanti bisa berubah menjadi guci. Yang kalau sudah berubah menjadi guci begini, ada harganya? Ada. Dan harganya bisa ratusan juta. Padahal bahan bakunya adalah tanah liat. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sebenarnya gambaran tentang kita. Ya, gambaran tentang kita. Ya. Betapa Ramadan itu memang hadir untuk membentuk kita menjadi pribadi yang mulia. Membentuk kita menjadi pribadi yang mulia. Dan kalau sudah guci ini, ya, tanah liat sudah berubah jadi guci, mungkinkah kemudian ya, bentuknya bisa kita kembalikan menjadi tanah liat? Jawabannya enggak akan. Walaupun semisal ada orang yang berusaha mengubah guci ini menjadi tanah liat, dia banting ini guci, dia tumbuk sampai lembut itu guci, tetap saja namanya bukan tanah liat. Ya. Lagian juga kalau sudah jadi guci begini, siapa yang kemudian mau memecahnya, pasti akan dijaga. Sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sebenarnya adalah gambaran tentang kita. Ya, gambaran tentang kita. Bukankah kita ini kata Allah khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Manusia itu diciptakan oleh Allah dari tanah liat seperti tembikar. Ya, tanah yang keras seperti tembikar. Tanah liat kalau kering kan memang keras. Itulah bahan baku kita manusia. Nah, kita yang oleh Allah ya, dibuat dari tanah liat ini. Kemudian besok, ya, berapa hari lagi Mas Nizar? 9 hari lagi akan diserahkan
Ya, Allah utus sosok bernama Ramadan. Untuk apa? Untuk membentuk kita menjadi pribadi yang mulia. Pribadi yang la'allakum tattaqun. Pribadi yang inna akramakum indallahi atqakum. Inilah sebenarnya makna dari hadirnya Ramadan. Ya. Dan terus bagaimana caranya? Ya karena ya Ramadan seperti yang tadi kita sampaikan. Ya. Jadi Ramadan membentuk kita menjadi pribadi yang takwa. Takwa membuat kita menjadi orang yang mulia. Mulia membuat kita akan memandang apapun sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi hal yang sangat penting ya karena kita sudah sangat-sangat meyakini kalau Ramadan adalah bulan penuh rahmat. Iya, bulan penuh rahmat. Iya. Rahmat di bulan suci Ramadan itu betul-betul amat sangat melimpah. Melimpah, betul-betul melimpah. Nah, kalau Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, berarti hadirin yang dirahmati Allah, untuk dapat rahmat di bulan Ramadan, gampang atau sulit? Gampang. Ya, gampang. Dan rahmat itu menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan. Ya, nanti akan kita lihat. Tapi intinya Ramadan adalah bulan penuh rahmat. Ya, kalau bulan penuh rahmat, sekali lagi untuk bisa dapat rahmat di bulan Ramadan, rahmat Allah, itu hal yang mudah. Semudah kalau seandainya kita nyari ikan di kolam yang ikannya banyak. Iya. Kira-kira kalau Mas Nizar cari ikan di kolam kayak gitu, apalagi dikasih kesempatan 1 bulan ya. Kayaknya Banyak isi kolam ini bakalan habis ya. inti kuras, Ustaz. Iya, kalau nyarinya sebulan habis ini, nggak ada sisa satu pun. Ya, tapi andai Bapak Ibu yang rahmat Allah, ada orang pengen nyari ikan di kolam, kolamnya penuh dengan ikan seperti ini. 1 bulan dia nyari ikan di kolam ini, udah nyemplung dia di dalam kolam ini, tapi satu pun tidak dia dapatkan ikan. Ya, kalau itu terjadi, itu kira-kira saking apanya? Bisa karena 2 kemungkinan. Pertama, saking nggak niat. Ya, saking nggak niat. Jadi kalau walaupun nyemplung, tapi kalau nggak ada niat untuk dapat ikan, ya nggak akan dapat dia ikan. Atau kemungkinan yang kedua, dia tidak tahu bagaimana cara menangkap ikan. Nah, sangat boleh jadi itu terjadi setiap kali Ramadan tiba. Karena kita melihat fenomena ya, Ramadan itu hujan rahmat beneran. Rahmatnya itu sebulan penuh turun. Selesai Ramadan, kehidupan kembali berubah menjadi kering. Kemana itu curahan rahmat yang Allah curahkan selama 1 bulan Ramadan? Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama memang nggak ada niat untuk dapat rahmat Allah selama Ramadan, dan ini musibah. Iya, ini musibah. Ya, kalau sampai nggak ada niatan untuk dapat rahmat Allah selama Ramadan. Nah, yang kedua memang nggak tahu ilmunya. Gimana caranya saya bisa dapat rahmat Allah di bulan suci Ramadan? Iya. Nah, untuk itulah sebenarnya Bapak Ibu ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Ya, karena kalau kita sudah tahu ya, sudah ada niatan untuk dapat rahmat, sudah tahu ilmu untuk bisa mendapatkan rahmat, maka insya Allah amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan, pertama jelas amalannya adalah amalan meneladani amalan-amalan Rasulullah selama Ramadan, dan tidak hanya sekedar itu. Amalan-amalan yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan betul-betul mendatangkan rahmat untuk hidup dan kehidupan kita. Dan itu sangat kita butuhkan rahmat Allah ini, karena sungguh rahmat Allah adalah kekayaan hidup yang sangat bernilai dan berharga dalam hidup manusia. Tidak ada yang lebih berharga dalam hidup kita selain rahmat Allah. Sekaya apapun Bapak Ibu, orang setinggi apapun jabatannya, kalau dia tidak memegang rahmat Allah, kalau di dalam kekayaan dia nggak ada rahmat Allah, di dalam jabatan dia tidak ada rahmat Allah, maka kekayaan dan jabatan itu pasti akan jadi masalah. Karena di dalamnya nggak ada rahmat Allah. Segala sesuatu yang di dalamnya tidak ada rahmat Allah itu nggak ada artinya, nggak ada nilainya. Tapi kalau seandainya semisal ada orang yang hidupnya miskin, tapi dalam miskinnya itu penuh dengan rahmat Allah. Dia miskin tapi sabar, dia miskin tapi tetap ikhtiar, dia miskin tapi tidak semisal ya menjadi benalu, dia tetap punya iffah ya, menjaga diri. Itu berarti dalam miskinnya ada rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Orang miskin seperti ini jauh lebih bernilai, jauh lebih berharga bila dibanding dengan orang kaya yang di dalam kekayaannya tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, rahmat Allah itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Nah, salah satu fakta lain adalah besok nanti kita di akhirat. Kita bisa di akhirat kan kita pengennya masuk surga. Nah, yang membuat kita masuk surga itu karena apa? Bukankah karena rahmat Allah? Bukan karena amal baik kita, tapi lebih karena rahmat Allah. Sedemikian karena rahmat Allahnya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga, beliau masuk surga itu bukan karena amalan beliau. Selamat dari neraka juga bukan karena amalan beliau. Tetapi ini hadis riwayat Muslim, illa bi rahmatin min Allah. Kecuali dengan rahmat dari Allah. Jadi kita bisa bayangkan kalau seandainya orang diberi kesempatan hidup di dunia, tapi dia nggak dapat rahmat Allah, itu masalah. Dan kesempatan sekali lagi untuk dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ada di bulan suci Ramadan besok. Nah, karena itu Bapak Ibu, ya kita betul-betul punya satu keyakinan bahwa kita tidak mungkin bisa sampai ke surga Allah tanpa lebih dahulu mendapatkan rahmatnya. Sehingga kalau berdasarkan hadis tadi, kalau kita ditanya, kenapa puasa, kenapa tarawih, kenapa tilawah Quran, kenapa sedekah, kenapa melakukan amal kebaikan, maka jawaban yang tepat, saya lakukan semuanya itu biar saya dapat rahmat Allah. Kalau biar masuk surga, salah nggak? Jawabannya nggak salah. Tapi bisa jadi masalah. Kenapa bisa jadi masalah? Karena kalau seandainya ada orang yang dia melakukan amal baik itu tujuannya biar masuk surga, maka dia akan tahu bahwa amal dia itu betul-betul akan membuat dia masuk surga itu kapan? Nanti di akhirat. Nanti taunya itu di akhirat. Kenapa? Karena surga kan di akhirat. Padahal mungkinkah ada orang yang merasa amalnya di dunia banyak sekali, amal baiknya banyak, amal solihnya banyak, amal ibadahnya banyak, tapi ternyata di akhirat dia tidak masuk surga? Ada? Ada. Nah, ini yang kemudian sangat mungkin ada orang yang merasa bahwa amal baik dia sangat banyak, pasti dia masuk surga, ternyata di akhirat dia nggak masuk surga. Wah, itu kan kecewanya bukan main. Nah, ini berbeda kalau seandainya kita melakukan amal baik, tujuannya biar saya dapat rahmat Allah. Itu bisa kita lihat ketika kita di dunia. Kenapa? Karena untuk bisa mendapatkan rahmat Allah, itu kita bisa dapatkan ketika kita masih hidup di dunia. Jadi tidak harus nunggu mati, tidak harus nunggu nanti di akhirat. Ya, di dunia saja kita bisa melihat, apakah saya sudah betul-betul mendapatkan rahmat Allah dari amal-amal baik yang saya lakukan. Itu bisa dilihat, ya, bisa dievaluasi. Ternyata kalau saya perhatikan amal baik saya banyak nih, ya, amal taat saya banyak, amal ibadah saya banyak. Tapi kok saya merasa saya belum dapat nih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau belum merasa dapat rahmat Allah kan kita bisa evaluasi. Berarti ada yang salah nih dari amal-amal saya. Nah, hadirin hadirah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu sekarang kita ingin bahas ya, bagaimanakah kita bisa mendapatkan curahan rahmat Allah di bulan Ramadan. Sehingga kita beramal itu ya tidak cuma sekedar beramal, tapi ada rahmat yang kita peroleh. Dan itu yang sebenarnya kita inginkan, karena apalah artinya beramal kalau nggak dapat rahmat Allah. Nah, bagaimana caranya ya agar Ramadan memang bulan yang penuh rahmat itu, saya dapat rahmatnya. Ya, semakin banyak rahmat yang kita peroleh selama Ramadan semakin bagus. Nah, gimana caranya? Pertama, Bapak Ibu kita pahami dulu bahwa rahmat Allah itu tidak akan bisa kita peroleh kecuali dalam amal taat. Taat ke siapa? Ke Allah. Jadi amal itu harus memenuhi kriteria taat. Taatnya ke Allah. Contoh misal sholat, itu amal taat. Taat ke siapa? Ke Allah. Baca Quran, amal taat ke siapa? Ke Allah. Sedekah itu taat ke Allah. Puasa taat ke Allah. Nah, di situ ada rahmat. Ya, di situ ada rahmat. Tapi kalau seandainya ada orang melakukan amal nih. Ya, kalau tadi kan puasa itu amal taat, dia baca Quran amal taat.
Ngomong-ngomong, Mas Nizar, kalau nonton bola itu amal taat bukan? Bukan Ustadz. Bukan. Kan mudah itu. Nonton bola amal taat nggak ya? Kalaulah nonton bola itu amal taat, pertanyaannya taat sama siapa? Taat sama Allah. Nggak nyambung. Iya. Nah, karena itu kalau seandainya amal itu nggak ada nilai taatnya ke Allah, iya, walaupun amal itu saya suka, walaupun kadang orang menganggap bahwa amal itu mubah. Ya kan mubah aja nonton bola. Masalahnya bukan soal mubah, ya karena kita tidak bicara hukum. Tapi kita bicara apakah di dalam amal itu ada rahmat Allah. Karena yang saya inginkan adalah rahmat Allahnya. Ya, maka ya, eman-eman kalau seandainya di bulan Ramadan kita melakukan amal yang di situ nggak ada rahmatnya. Walaupun amal itu mubah. Iya. Jadi seperti orang pengen nyari ikan, dia bukannya datang ke kolam ikan, tapi datang ke kolam renang. Ya nggak dapat ikan dia. Maka begitulah kalau seandainya ada orang yang melakukan amal. Jadi harus amal taat. Ya. Dan taatnya itu ke Allah. Sehingga kalau seandainya ada orang yang kalau lihat amalnya memang amal taat, tapi kalau ditelusuri ternyata taatnya nggak ke Allah, maka walaupun amal itu amal taat, tidak ada rahmat. Contoh sholat. Sholat itu kan sebenarnya amal taat, tapi ada orang ketika dia sholat ada yang nanya, Mas, kenapa sholat? Mau yang lain sholat ya, masa saya nggak sholat ya nggak enak lah saya. Walaupun dia sholat ada rahmat nggak di situ? Enggak. Nah, kenapa amalnya harus taat untuk dapat rahmat? Allah menyebutkan ya di surat Al-Baqarah ayat 218, innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan yang berjuang di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Siapa mereka? Beriman, hijrah, berjuang. Iman, hijrah, berjuang itu kan amal taat. Taat ke siapa? Ke Allah. Maka kalau amal itu betul-betul amal yang mengarah kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ insya Allah ada banyak sekali rahmat yang kita bisa peroleh. Nah, karena itu Bapak Ibu, ini yang perlu kita pastikan ketika datang bulan suci Ramadan adalah memastikan semua amal Ramadan kita bernilai taat kepada Allah. Dan memang inilah pentingnya kita mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah di bulan suci Ramadan. Ya, karena kalau kita selama Ramadan mengikuti sunnah Rasul, maka insya Allah itu amal kita adalah amal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus memastikan. Ya, ngabuburit, kemana ngabuburit? Ya, ya nongkrong lah di pinggir jalan. Itu amal taat enggak? Enggak. Kalau enggak, emang saya. Jadi memastikan amal kita adalah amal yang punya nilai taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah amal kita bernilai taat, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah membingkai amal taat dalam segitiga rahmat. Ya. Jadi amal taatnya sudah kita lakukan, segera kita bingkai ya, di dalam segitiga rahmat. Ya. Nah, apa bingkai segitiga rahmat ini? Nah, bingkai segitiga rahmat, bingkai yang pertama, berarti rahmat yang pertama adalah meyakini ya, bahwa saya bisa beramal itu semata karena rahmat Allah. Jadi meyakini bisa beramal taat itu semata karena rahmat Allah. Tidak menyebut apapun, kecuali hanya menyebut bahwa saya bisa beramal ini adalah semata-mata karena rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, nggak mungkin saya bisa melakukan amal taat ini. Jadi saya bisa puasa, ini rahmat Allah. Saya bisa mengkhatamkan Quran sehari 3 juz, itu rahmat Allah. Kita bisa tarawih, selesainya jam 11 malam, itu rahmat Allah. Udah pokoknya apapun amal kita, ya khususnya nanti di bulan suci Ramadan, walaupun ini tidak hanya nunggu Ramadan, kapanpun, setiap kali kita beramal, yakin betul bahwa ini terjadi adalah karena rahmat Allah. Jadi tidak ada ungkapan misalnya ada orang rajin sedekah Bapak Ibu. Terus ada yang nanya, Bu, Ibu kok rajin banget sedekah sih? Terus dia bilang, iyalah uang saya banyak.
Iya, saya sedekah ini kan karena uang saya banyak, karena saya kaya. Berarti beliau sudah membingkai sedekahnya dengan rahmat yang pertama belum? Belum. Kalau belum, besar kemungkinan di dalam sedekah dia nggak ada rahmat. Ya, kalau saya nggak punya uang, nggak mungkin saya sedekah. Jadi apapun amal kita itu kita sandarkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada anak muda dia menghafalkan Quran dalam 1 jam, dia bisa menghafalkan Quran 1 juz. 1 jam dapat ziyadah hafalan 1 juz. Wah, orang-orang kan kagum, Mas, Anda ini luar biasa. 1 jam bisa hafal 1 juz. Saya 1 jam baca aja nggak selesai gitu. Anda kok bisa hafal? Terus yang bersangkutan mengatakan, ya lah, IQ saya di atas rata-rata. Wah ya udah itu, walaupun dia ziyadah nambah hafalan 1 juz, nggak ada rahmat di situ. Jadi semua amal baik kita, walaupun kita memang ada unsur usahanya kan, tetapi tetap ketika kita bisa beramal itu kita sandarkan sebenarnya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentang ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya mengingatkan kita di banyak ayat. Salah satunya ini ada di surat An-Nisa. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu menjadi pengikut syaitan. Kita bisa bayangkan majlebnya peringatan Allah di ayat ini. Kalau bukan karena rahmat Allah, kalian ini pengikut syaitan. Jadi yang membuat kita akhirnya bisa seperti ini. Kata orang sih kita orang baik. Itu rahmat Allah aja. Kalau enggak, na'udzubillah ya, kalau sampai jadi pengikut syaitan. Jadi semua kebaikan-kebaikan kita itu ya hanya karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bingkai rahmat yang kedua dalam segitiga rahmat adalah beramal taat semata karena mengharap rahmat Allah. Ansih. Tidak mengharap yang lain. Betul-betul hanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dalam amal taat kita itu ada kausalitinya, iya. Kausaliti itu semisal saya sakit, saya berobat, harapannya sembuh. Sembuh itu kan menjadi akibat dari orang berobat gitu. Iya. Tapi walaupun ada kausaliti begitu, iya, kita tetap berketetapan bahwa saya sakit, saya berobat, harapannya adalah rahmat Allah. Soal selain rahmat Allah sembuh atau apa itu saya serahkan ke Allah. Allah tahu yang terbaik untuk saya. Ya, tapi saya tahu yang terbaik itu adalah rahmat Allah. Ya, karena itu memang harapannya cuma rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebab kalau orientasinya bukan rahmat Allah itu bisa jadi masalah Bapak Ibu. Ya contohnya tadi ya, berobat biar sembuh, terus sembuh. Nah, kalau ada orang berobat tujuannya biar sembuh dan kemudian akhirnya sembuh, berarti di dalam sembuhnya orang ini ada rahmat Allah enggak? Ya nggak ada. Kenapa? Nggak ada tujuan. Saya beramal tujuannya bukan ke sana, bukan rahmat Allah. Berarti di dalam sembuh dia nggak ada rahmat Allah. Kita bisa bayangkan kalau seandainya ada orang sakit terus sembuh, tapi di dalam sembuhnya nggak ada rahmat Allah. Kira-kira ketika dia sembuh kemana dia? Keluyuran. Karena di dalam sembuhnya nggak ada rahmat Allah. Saya bayangkan kalau seandainya kita berobat, biar dapat rahmat Allah. Setelah berobat kau sembuh, dan maka sembuh itu rahmat Allah. Sembuh itu adalah rahmat Allah. Nah kalau sembuh adalah rahmat Allah, maka insya Allah sembuhnya untuk kebaikan. Ibu masak, biar dapat rahmat Allah. Masakannya matang nggak? Matang. Dimakan anak? Dimakan. Nah, berarti di dalam makanan yang ibu masak itu ada rahmat Allah nggak? Ada. Kenapa? Karena tujuan saya masak adalah biar saya dapat rahmat Allah. Masakannya matang, maka matangnya masakan itu adalah tiada lain, tiada bukan itu rahmat Allah. Sehingga kalau makanan itu dimakan oleh anak, masuk ke tubuh anak jadi kuat, insya Allah dalam kuatnya itu ada rahmat Allah. Ya, dan ini juga disebutkan di surat Al-Baqarah 218 tadi ya. Ulaika yarjuna rahmat Allah. Nah, hadirin hadirah yang rahmat Allah, rahmat Allah yang ketiga, rahmat yang ketiga adalah mengembalikan semua akibat dari amal taat kepada rahmat Allah. Jadi
apapun hasil dari amal taat kita, kita kembalikan ke rahmat Allah. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu berobat, setelah berobat sembuh, kok sembuh Pak? Rahmat Allah. Jadi nggak kemudian, kok sembuh Pak? Iya, karena saya berobat. Dokternya dokter ahli, udah konsultan, udah spesialis. Ya, bayarannya mahal, obatnya mahal, ya sembuhlah saya. Berarti dia tidak membingkai amal berobatnya dengan rahmat yang ketiga. Jadi yang membuat saya sembuh itu adalah rahmat Allah. Ya. Nah, terus kalau berobat terus nggak sembuh, ya rahmat Allah. Ya, karena akibat itu tidak harus sesuai dengan apa yang diinginkan. Bisa jadi akibat dari amal itu sesuatu yang tidak kita inginkan. Tapi dua-duanya kita selalu memahaminya sebagai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau begitu Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berobat terus sembuh, sembuh itu penting nggak bagi kita? Penting nggak bagi orang yang berobat sembuh itu? Nggak penting. Loh kok nggak penting? Terus kalau berobat nggak sembuh, bukan soal sembuh atau tidak sembuh. Iya, kita katakan bahwa sembuh itu tidak penting. Karena yang penting apa? Yang penting kan rahmat Allahnya. Karena apalah artinya sembuh kalau di dalam sembuh itu nggak ada rahmat Allah. Itu akan jadi masalah. Akan jadi malapetaka. Ya, berarti yang penting adalah rahmat Allahnya. Nah, sehingga ini ciri orang yang sudah membingkai amal taatnya dengan rahmat yang ketiga adalah dia akan bahagia. Iya. Kenapa bahagia? Bahagia dengan apapun hasil dari amal sebagai rahmat Allah. Saya sembuh rahmat Allah, saya tidak sembuh rahmat Allah. Saya dagang untuk rahmat Allah, rugi ya rahmat Allah. Nah, kita bahagia karena rahmat Allahnya itu. Dan itu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat di surat Yunus ya, ayat 58, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Jadi yang membuat saya bahagia dengan amal itu ya karena rahmat Allah, bukan karena hasil dari amal, bukan. Iya, makanya kita katakan tadi hasil itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana amal ini betul-betul bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu sebagai penutup, iya, sekaligus ini menjadi pegangan bagi kita untuk mengevaluasi apakah amal-amal taat saya itu betul-betul membuat saya dapat rahmat Allah. Kita bisa lihat ciri tanda kalau rahmat Allah itu sudah bersemayam di dalam hati. Ya, karena yang bisa memegang rahmat Allah itu ya hati. Ya, hati yang merasakannya. Nah, tandanya ada 3, Bapak Ibu. 3 itu yang pertama adalah merasakan keagungan Allah dalam semua ciptaannya. Merasakan keagungan Allah dalam semua ciptaannya. Jadi, pribadi yang sudah menggenggam rahmat Allah, ketika dia melihat alam semesta ini, tidak ada yang dia rasakan kecuali keagungan Allah. Ya Allah, betapa maha agungnya Engkau. Iya, Engkau ciptakan daun, Engkau ciptakan langit, Engkau ciptakan air, Engkau ciptakan kehidupan ini, ya Allah. Semuanya menunjukkan kalau Engkau maha agung, iya, maha besar, maha kuasa, maha segala-gala. Iya. Kita di udara terbuka, kemudian kita merasakan hembusan angin. Waktu kita merasakan hembusan angin itu, Bapak Ibu, yang kita rasakan apa? Keagungan Allah. Iya. Kita rasakan betul-betul keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Keagungan Allah. Iya. Yang Umi lagi di kelas, nak. Yang kita rasakan sekali lagi adalah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Engkau ciptakan angin, nggak kelihatan, tapi terasa di tubuh. Itu kan bagi pribadi yang di hatinya sudah ada rahmat Allah, betul-betul merasakan kuasa sekali Engkau ya Allah menciptakan angin, nggak kelihatan, tapi terasa di badan. Terasanya enak nggak Mas Nizar? Rasanya enak. Ya Allah, maha kuasa Engkau. Maha kuasa Engkau.
Betul Bapak Ibu? Betul. Nah, sekarang, iya, kalau seandainya Mas Nizar ya, habis bepergian capek sekali. Kalau capek itu enaknya apa? Berbaring kan? Tiduran. Istirahat. Dalam keadaan tiduran, kaki Mas Nizar itu seperti ada yang mijit-mijit. Dan pijitannya enak. Mas Nizar seneng nggak? Senang. Senang Ustaz. Tapi pada saat Mas Nizar membuka mata, kok nggak ada sosok yang mijit itu, tapi kakinya terasa dipijit. Mas Nizar, apa yang dirasakan oleh Mas Nizar kalau seandainya mengalami kejadian begini? Em, Kuasa Allah Ustaz. Kuasa Allah. Yes. Maksudnya yang terasa keagungan Allah atau merinding? Soalnya mending dulu Ustaz. Mikirnya positif dulu. Oh, mungkin apa gitu kan. Iya. Kalau kemudian Mas Nizar kira-kira menikmati pijitan itu atau ada was-was? Ada was-wasnya dikit Ada Ustaz. was-was. Kenapa was-was? Karena nggak ada orangnya Nggak tiba-tiba ada keras. orangnya. Baik, kalau nggak ada orangnya, berarti kesimpulannya kira-kira siapa yang mijit? Jin. Betul? Nah, kalau betul, ya siapa lagi kalau bukan jin kan? Nah, sekarang, apa bedanya jin dengan angin? Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Nggak Sama-sama kelihatan. makhluk Allah, sama-sama nggak kelihatan, sama-sama memberikan efek enak di badan. Angin enak rasanya di badan, pijitan jin juga rasanya enak di badan kan. Nah, maka pribadi yang di hatinya ada rahmat Allah itu betul-betul ketika kaki ini ada yang mijitin dan yang mijitin itu nggak kelihatan, itu betul-betul menikmati. Dan kalau mau dipikir sebenarnya lebih enak badan kita kena angin atau kaki kita dipijit oleh jin. Lebih enak kaki kita dipijit oleh jin. Kenapa? Karena kalau badan kita kena angin, kita nggak bisa ngobrol sama angin. Tapi kalau kaki kita ada yang mijitin dan nggak kelihatan, kalau mau kan kita bisa ngobrol, kenalan sama beliau. Kamu jin ya, tinggal di mana, namanya siapa, punya anak berapa. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sepertinya ya sebuah ungkapan yang apa namanya impossible, tapi kan menjadi renungan bagi kita. Kenapa sama angin kita bisa bersahabat, tapi sama jin kok rasanya kita kurang ya bersahabat. Nah, semuanya itu sebenarnya adalah rahmat Allah. Yang kedua, merasakan kebaikan Allah dalam semua takdirnya. Ini pribadi yang sudah menggenggam rahmat Allah. Jadi amal-amal taatnya betul-betul membuat kita merasakan rahmat Allah. Nah, merasakan rahmat Allah itu nanti terimplementasikan di dalam takdir. Apapun takdirnya, itu selalu kita terima, kita rasakan sebagai kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau satu saat semisal uang kita hilang, dompet kita hilang. Nah, apa yang ada dalam ingatan kita? Nggak ada lagi kecuali ini adalah rahmat Allah. Bayangkan kalau ada orang cerita begini, tadi saya dapat rahmat Allah. Apa rahmat Allahnya? Dompet saya hilang. Dompet hilang itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dompet itu juga dari Allah. Iya, yang membuat dompet itu hilang juga atas izin Allah. Dan tidak mungkin Allah mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita kecuali pasti memiliki tujuan baik. Iya, tujuan baik Allah ke kita. Ketinggalan kereta api. Apa yang ada dalam ingatan Mas Nizar? Langsung tiket ya. Waduh, 500.000 angus ini. Harga tiket. Betul. Padahal itu juga rahmat Allah. Ya, ketinggalan kereta itu rahmat Allah. Nah, apa rahmat Allahnya? Kita ikhlas, kita ridho, kita menerima. Oh, itu udah rahmat Allah. Iya. Eh, Contoh lain, semisal ya, kita dicurangi oleh teman sendiri. Ya, dicurangi oleh teman sendiri. Sehingga yang jadi dia, saya nggak jadi. Padahal saya udah keluar biaya yang banyak. Itu yang ada dalam ingatan apa?
biaya yang banyak? Enggak. Ini rahmat Allah. Ini rahmat Allah. Termasuk kalau seandainya kita dicela, dicaci, apa yang ada dalam ingatan kita? Rahmat Allah. Rahmat Allah. Iya. Kok bisa rahmat Allah? Iya. Karena kalau kita dicaci, kan kita punya kesempatan memaafkan. Memaafkan itu rahmat Allah, bukan? Memaafkan itu rahmat Allah. Yang itu hanya akan bisa kita peroleh kalau ada yang mencaci. Kalau nggak ada yang mencaci, saya nggak punya kesempatan untuk memaafkan. Nah, kalau saya nggak ada kesempatan memaafkan, berarti sama dengan saya tidak ada kesempatan untuk dapat rahmat Allah. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita bisa bayangkan ya, kita bisa bayangkan. Kalau seandainya ada orang menghina kita, ya, Mas Nizar mewakili yang lain. Ada orang menghina, menyakiti, mencaci maki Mas Nizar. Ya, karena Mas Nizar orang baik, ya, Mas Nizar memilih memaafkan orang yang menghina, menyakiti, mencaci maki itu. Mas Nizar maafkan dia. Iya, Ketika maaf. orang itu dimaafkan Mas Nizar, bukannya dia berubah jadi baik, tapi dia semakin melunjak. Tahu melunjak? Tuh, tuh. Semakin menjadi-jadi. Iya, Jadi, semakin menghina. Iya. Mas Nizar kecewa nggak? kecewa Tat. Kecewa. Merasa rugi nggak memaafkan dia? Rugi. Rugi. Nah, ini yang jadi problem sebenarnya. Ya. Apa yang tadi disampaikan oleh Mas Nizar itu kan seperti mewakili kita semua. Ya rugi lah. Saya udah maafkan dia, dia kok melunjak begitu. Mendingan nggak usah saya maafkan. Tahu begini nggak akan saya maafkan. Kita merasa rugi memaafkan dia. Padahal memaafkan itu rahmat Allah. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Menunjukkan betapa kita belum menghargai rahmat Allah. Belum memandang rahmat Allah itu sebagai sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Ya. Tidak menghargai. Nah, ini memang yang jadi problem ya. Jadi problem. Buktinya, ya Allah. Kalau redaksinya saya ubah, Mas Nizar. Iya, Mas Nizar memaafkan dia. Setelah Mas Nizar memaafkan, ada orang yang ngasih hadiah ke Mas Nizar, uang 5 miliar. Mas Nizar dapat uang 5 miliar. Setelah Mas Nizar dapat uang 5 miliar, itu yang menghina, yang Mas Nizar maafkan, itu semakin melunjak. Dia semakin menghina Mas Nizar. Pertanyaannya, Mas Nizar rugi nggak memaafkan dia? Enggak rugi Tat. Dapat Nggak. 5. Kenapa enggak? Dapat Kenapa 5 enggak? miliar. Dapat 5 miliar kan? Kita nggak merasa rugi memaafkan dia. Iya, nggak masalah dia semakin melunjak. Saya nggak rugi, yang rugi malah dia. Betul? Nah, kalau betul sekarang kita coba bandingkan. Mana yang lebih berharga? Rahmat Allah atau uang 5 miliar? Rahmat Allah Ustaz. Kalau betul rahmat Allah, kenapa yang tadi pertama kecewa? Merasa rugi. Itu sebenarnya realita kita tidak merasakan, belum merasakan bahwa rahmat Allah itu sesuatu yang sangat luar biasa. Karena kalau betul-betul luar biasa, maka ini efeknya yang ketiga. Merasa bahagia saat taat, walaupun hasil dari taat itu tidak ada. Ya, walaupun yang kita maafkan semakin melunjak, ya. Walaupun saya berbuat baik dibalas dengan keburukan, tidak ada masalah. Karena yang membuat saya bahagia saat taat adalah rahmat Allah. Dan baru merasa susah kalau salah. Sebab kalau saya berbuat salah, berbuat dosa, saya kehilangan rahmat Allah. Itu yang membuat saya susah. Itu yang membuat saya kecewa. Itu yang membuat saya tidak tenang. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah. Jadi inilah 3 tanda yang menunjukkan bahwa kita sedang menggenggam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau 3 tanda ini ada, itu berarti betul-betul amal taat kita tidak sia-sia. Amal taat kita betul-betul mengundang datangnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah sudah jam 7 kurang dikit. Saya kembalikan dulu ke Mas Nizar. Monggo Mas Nizar. Baik, jazakumullah khairan kasih kepada Syatri Abdul Raus yang telah memberikan kita materi pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu, sekiranya ada pertanyaan, mungkin boleh Ustaz pertanyaan nanti di sesi diskusi.
Boleh? diperkenan. Iya. Ada Silakan, Mas Nizar. Oke, Iya. baik. Sebelum memasuki sesi diskusi, Bapak Ibu, saya izin untuk membagikan informasi dari Wonderful Umroh mengadakan umroh di akhir Ramadan di tahun 2024 dan juga umroh akbar eksklusif bersama dengan Ustadz Jayadi Takaryawan dan juga Ibu Ustazah Ida Nur Laila di bulan Syawal tahun 2024 hanya sekitar 29 jutaan. Di situ seatnya terbatas. Bapak Ibu juga ada fasilitas coaching parenting bersama dengan Ustadz Jayadi dan Ustazah Ida Nur Laila, maka segera untuk mendaftarkan diri. Kemudian ada juga program haji khusus daftar sekarang berangkatnya 6 sampai 7 tahun lagi, kemudian haji furoda daftar sekarang berangkatnya tahun depan. Dan juga badal haji. Lalu Wonderful Umroh juga membuka kemitraan berkhidmat dengan Wonderful Umroh, berbagi keuntungan bagi hasil profit, pembinaan, marketing tools gratis, serta berangkat umroh gratis bagi nanti Bapak Ibu yang berkesempatan untuk bisa mengajak orang lain dan juga nanti dapat privilege untuk bisa berangkat umroh gratis. Lalu kami mengajak Bapak Ibu untuk segera bisa bergabung karena bergabung dengan Wonderful Umroh semua bisa ke Tanah Suci. Kita lanjutkan Bapak Ibu untuk sesi diskusi pada kesempatan pagi hari ini. Monggo kepada Bapak Ibu yang ingin untuk bertanya kepada Ustadz Syatori, kami silahkan untuk bisa raise hand dan membuka mikrofonnya. Ada mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bertanya perihal materi yang luar biasa sekali pada pagi hari ini. Seperti yang belum ada Ustaz. Apabila belum ada, kami ingatkan dulu untuk bisa presensi. Di situ sudah disampaikan link presensi di Google Form. Di kolom komentar juga belum ada ya, Niki. Belum ada sebenarnya Ustaz pertanyaan dari Bapak Ibu. Ya, Alhamdulillah. Di Syatori mungkin ada tambahan lagi untuk materi kita, closing statement atau... Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ini sebagai closing penutup. Ya, masih bicara soal jadi ini kesempatan Ramadan besok kita mendapatkan rahmat sebanyak-banyaknya. Ya, betul-betul sebanyak-banyaknya. Yang setelah itu ini tanda ya sekaligus menguatkan tadi orang yang betul-betul sudah membingkai amal taatnya di dalam segitiga rahmat, maka keseluruhan hidupnya akan bermakna rahmat Allah. Keseluruhan hidupnya akan bermakna rahmat Allah. Sehingga dia akan ngasih judul apapun dalam hidupnya ini sebagai judulnya itu rahmat Allah. Jadi kalaulah Mas Nizar ya, punya istri itu siapa? Rahmat Allah. Jadi judulnya ya rahmat Allah. Itu rahmat Allah. Rahmat yang Allah hadiahkan untuk saya. Suami siapa? Rahmat Allah yang Allah berikan kepada istri. Anak-anak rahmat Allah. Tetangga rahmat Allah. Walaupun tetangga itu judesnya bukan main, itu tetap judulnya adalah rahmat Allah. Musibah rahmat Allah. Rizki rahmat Allah. Ya, kesenangan hidup rahmat Allah. Kesusahan hidup semuanya dikasih judul rahmat Allah. Dan kalau kita perhatikan, ini ada kaitan sebenarnya dengan makna hidup. Bukankah hidup adalah rahmat yang Allah anugerahkan untuk manusia? Kalaulah hidup adalah rahmat yang Allah anugerahkan untuk manusia, berarti keseluruhan hidup adalah rahmat Allah untuk kita. Itulah yang menyebabkan kita dikasih sehat, rahmat Allah, dikasih sakit, rahmat Allah. Ya, dikasih untung, rahmat Allah, dikasih rugi, rahmat Allah. Dan bukankah Allah juga sudah menyampaikan maklumatnya kepada kita di surat Al-A'raf ayat 156, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Berarti memang di dalam segala sesuatu yang ada dalam hidup ini ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang ada hubungan yang tidak bisa dipisahkan antara hidup dengan rahmat. Yang kalau kita betul-betul akan merasakan rahmat Allah dalam seluruh keadaan hidup kita. Jadi apapun keadaan hidup kita itu yang kita rasakan ya rahmat Allah. Betul-betul yang kita rasakan adalah rahmat Allah.
Jadi kita bisa bayangkan kalau seandainya kita ngasih judul tetangga yang judes itu sebagai rahmat Allah. Ya, maka yang kita rasakan ketika dijudesi oleh tetangga, kita merasakannya sebagai apa? Rahmat Allah. Iya, kita merasakannya sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu logis Bapak Ibu, sebab kalau kita perhatikan hubungan antara hidup dengan rahmat itu ya seperti kue arem-arem. Mas Nizar pernah makan kue arem-arem? Sering ya. Pernah Ya, Ustaz, sering kita betul. Kue arem-arem itu ada apanya? Ada bungkusnya kan? ada Terus Ustaz, di dalam bungkus ada ada nasi sama isinya. Ya, ada isinya nasi dan segala macam. Nah, Mas Nizar kalau dikasih arem-arem yang dimakan apanya? isinya Ustaz. Isinya, bungkusnya dimakan nggak? Enggak Ustaz. Enggak. Maka inilah sebenarnya susah dan senang hanyalah bungkus kehidupan. Di dalam keduanya terdapat nikmat yang tiada terkira yaitu rahmat Allah. Nah, sehingga kalau pribadi yang sudah merasakan rahmat Allah ya udah nggak peduli dengan bungkus. Senang itu cuma bungkus, susah itu bungkus. Dan bukankah di dalam susah rahmat Allahnya lebih nikmat? Ya, lebih nikmat. Jadi seperti tadi Mas Nizar ya dikasih arem-arem dibuka yang dimakan arem-aremnya. Begitu habis tinggal bungkusnya. Bungkusnya dikemanakan Mas Nizar? Dibuang ke tempat sampah Ustaz. Buang. Dibuangnya ke tempat sampah. Kenapa dibuang ke tempat sampah? Emang sampah. Kalau begitu belajar dari arem-arem ini, kita punya kesimpulan hidup tanpa rahmat adalah sampah. Iya. Bisa jadi ada orang yang sukses kaya, tapi nggak ada rahmat dalam kayanya. Dia kaya dengan cara curang, dengan cara nipu, udah kaya juga dia pelit, ya, dia sombong. Berarti kan di dalam kaya dia nggak ada rahmat. Kalau kaya tanpa rahmat namanya sampah. Dan Ramadan betul-betul kesempatan bagi kita untuk tidak menjadikan hidup ini sebagai sampah kehidupan. Dan tahukah kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita memahami bahwa keseluruhan hidup ini adalah rahmat Allah, kapan kita merasakan puncaknya rahmat Allah? Kita akan merasakan puncaknya rahmat Allah itu pada saat hidup kita diambil oleh Allah. Pada saat hidup kita diambil oleh Allah, nyawa kita dicabut, disitulah kita merasakan nikmatnya rahmat Allah. Kenapa merasakan nikmatnya rahmat Allah? Karena hidup itu bungkus. Hidup itu bungkus. Jadi ibaratnya Mas Nizar lebih suka kalau dikasih durian masih utuh atau sudah dikupas? Sudah dikupas ya? Iya, tinggal dinikmati. Dan itu dalam kehidupan kita insya Allah akan terjadi. Kapan? Nanti pada saat sakaratul maut. Di mana hidup kita diambil. Begitu hidup kita diambil, yang kita rasakan tinggal apanya? Rahmat Allahnya. Tetapi itu hanya akan dirasakan oleh siapapun yang selama dia hidup, yang dia rasakan dalam hidup ini cuma rahmat Allah. Betul-betul cuma rahmat Allah. Orang-orang yang selama hidupnya hanya merasakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kapanpun hidup ini diambil, yang dia rasakan cuma rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mas Nizar. Mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan sekali lagi jazakumullah kasir kepada Syatur Abdul Rauf yang telah memberikan kita materi yang sangat luar biasa sekali bagaimana cara kita menauladani sifat Rasulullah dan menyiapkan hati kita untuk senantiasa bisa mengingat rahmatnya Allah dimanapun dan kapanpun itu. Bapak Ibu, telah sampailah kita di penghujung acara Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan dapat berguna dan kita dapat amalkan di kehidupan sehari-hari dan dapat kita sampaikan ke sanak saudara kita dan menjadi berbuah pahala senantiasa menjadikan diri kita untuk bisa menggapai ridhonya Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri untuk Madrasah Baitullah pada pagi hari ini dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami panitia ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nizar. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa Bapak Ibu untuk bisa melaksanakan presensi bagi yang belum. I praise Allah for sending me you, my love. You found your home, it's here with me, and I'm here with you. Now let me let you know, you've opened my heart. I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, I'll be there for you. I know it deep in my heart. I feel so blessed when I think of you, and I ask Allah to bless all we do. You're my wife and my friend and my strength, and I pray we're together in Jannah. Oh, now I found myself, I feel so strong. Yes, everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I